Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan Azizi dengan NIM 14014222228, presensi 25. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA tugas keempat, yaitu tugas membuat video dengan topik penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Oke, pertama, tujuan penyimpanan bahan kimia dengan benar. Yang pertama, untuk mencegah percampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Kedua, agar tidak sembarangan meletakkan bahan laboratorium yang sangat berbahaya. Dan ketiga, agar dengan mudah mencari bahan yang ingin kita ambil dan dengan memisahkannya. Oke, lanjut. Tempat menyimpan bahan kimia. Tempat pertama adalah penyimpanan zat yang salah, yaitu bertumbuk-tumbuk dan bercampur tidak jelas, baik yang cair, padat, ataupun yang berbahaya. Dan yang kedua adalah penyimpanan zat cair yang baik dan benar. Tempatnya tertutup di dalam lemari besi yang tertutup. Dan yang ketiga, penyimpanan zat padat. Penyimpanan zat padat boleh di tempat terbuka, asalkan dengan suhu yang sesuai. Oke, lanjut. Tahap penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama, pisahkan berdasarkan wujudnya, seperti padat, cair, maupun gas. Kedua, pisahkan berdasarkan tingkat bahayanya bahan tersebut. Dan yang ketiga, beri label sesuai aturan. Keempat, susun berdasarkan urutan alfabet. Dan terakhir, simpan di tempat yang harus memenuhi standar penyimpanan. Oke, selanjutnya, syarat-syarat penyimpanan bahan-bahan kimia. Yang pertama, bahan yang mudah terbakar. Syarat penyimpanan: temperatur dingin dan berventilasi, tersedia alat pemadam kebakaran, dan jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Dan seperti itulah simbol bahan yang mudah terbakar. Lanjut, kedua, bahan mudah meledak. Syarat penyimpanan: ruangan harus dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas dan api, hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Dan berikut simbol kimia dari bahan yang mudah meledak. Ketiga, bahan beracun. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari bahaya kebakaran, disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi, dan keran dari saluran gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang digunakan. Dan keempat, bahan korosif. Syarat penyimpanan: ruangan dingin dan berventilasi, mudah tertutup dan bertiket, dan terpisahkan dari zat-zat beracun. Dan berikut gambar simbol bahan korosif. Kelima, bahan oksidator. Syarat penyimpanan: temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok, dan jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau reduktor. 6. Bahan reaktif terhadap air. Sebagai contoh, natrium hibrida karbit nitrida. Syarat penyimpanan: temperatur ruangan dingin, kering, berventilasi, jauhkan dari sumber nyala api atau panas, bangunan kedap air, dan disediakan alat pemadam kebakaran tanpa air atau CO2 dari powder. Ketujuh, bahan reaktif terhadap asam. Zat-zat tersebut kebanyakan dengan asam menghasilkan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contoh, natrium hibrida, cyanida, dan lain-lain.
Syarat penyimpanan: ruangan harus dingin, berventilasi, jauhkan dari sumber api, panas, dan asam. Ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuk kantong-kantong hidrogen dan disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, dan pakaian kerja. Dan terakhir, gas bertekanan. Sebagai contoh, gas N2, asetilid, H2, dan CI2 dalam tabung silinder. Syarat penyimpanan: disimpan dalam keadaan tegak berdiri dan terikat, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari, jauhkan dari api dan panas. Terus selanjutnya, jauhkan dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan katup-katup. Oke, kesimpulannya adalah laboratorium kimia harus merupakan tempat yang aman bagi para penggunanya. Dalam hal ini, laboran memegang peranan penting dalam menciptakan suatu laboratorium yang aman. Dengan pengetahuan cukup tentang sifat-sifat bahan kimia yang ada di laboratorium, dapat mengetahui cara menangani bahan kimia tersebut, termasuk bagaimana cara menyimpan dengan baik dan aman. Memang bukan hanya faktor bahan kimia yang menyebabkan keadaan tidak aman. Faktor lain seperti ventilasi ruangan, almari asam, atau sistem pengaman gas tidak bekerja dengan baik, keadaan akan menjadi lebih tidak aman. Pengetahuan tentang kegunaan alat dan perawatan dan pemeliharaan alat juga penting untuk menjaga keawetan. Memang diperlukan suatu kerjasama dari pihak baik dari para mahasiswa, guru, dan dosen sebagai pengawas. Oke, mungkin itu saja video tugas topik 4 dari saya. Sekian, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.